Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin percaya kepada Tuhan senantiasa. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, hatiku percaya. Meskipun tidak mudah, percaya di tengah-tengah situasi yang tidak kunjung mendapatkan pencerahan, selesai, bahkan semakin rumit. Sudah berapa lama kami beribadah dengan cara yang tidak nyaman bagi setiap kami. Mungkin beberapa dari kami sudah mulai meninggalkan ibadah. Beberapa dari kami sudah mulai tidak lagi semangat dalam ibadah. Beberapa dari kami sudah mulai tidak lagi merasakan ada Tuhan. Karena itu hati kami ingin sekali lagi percaya, karena kami percaya Tuhan tetap terus memberikan suara-Mu dan terus menyentuh kami dengan suara-Mu dan terus menilik setiap kami. Sesungguhnya kamilah yang tidak pernah setia dan meninggalkan Tuhan, tidak pernah sabar sedikit lagi untuk terus setia beribadah. Lalu kami merasa kekeringan. Karena itu Bapa, hari ini lawatlah sekali lagi kami dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan ketidaklayakan. Engkau yang boleh urapi, Engkau yang boleh pakai, dan Engkau juga boleh berseru kepada setiap kami. Sehingga di tengah keletihan kami, di tengah mungkin kami yang sudah mulai meragukan Tuhan, Engkau boleh kembali berbicara. Siapa yang menjadi fokus hidup kami selama ini? Pakailah setiap kami, urapi hati kami, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu di mana fokus kehidupanmu. Diambil dari satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain atau menghina yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jika kita perhatikan di dalam bagian ini diberikan setelah Yesus itu berbicara tentang hal berpuasa. Kita melihat di dalam bagian pasal-pasal yang sebelumnya, Yesus bicara tentang bagaimana kesalehan hidup sebagai umat Tuhan. Lalu kemudian di dalam bagian ini, Yesus melanjutkan berbalik, bukan bicara tentang kesalehan hidup, tapi bicara mengenai kepemilikan dalam hidup. Jadi ketika kita bicara dengan satu tema, di mana fokus kehidupanmu, kita diperhadapkan dengan pertanyaan siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Seringkali ketika kita mencari prioritas di dalam hidup kita seringkali membandingkan sesuatu yang sebenarnya tidak sejajar. Misal, seringkali kita bandingkan Tuhan, pelayanan, dengan mungkin sesuatu yang bersifat tidak sejajar, yaitu uang. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, kita itu bandingkan dengan harta benda, yaitu sesuatu yang hanya bersifat materi, uang. Tapi ini seringkali kita perbandingkan, lalu kita mulai bertanya, manakah yang lebih penting? Apakah fokus hidup kita? Apakah uang ataukah Tuhan? Lalu kita mulai bertanya, mana yang lebih relevan? Uang atau Tuhan dalam hidup kita? Di dalam bagian ini, Yesus itu kemudian memberikan bagaimana agar manusia bisa fokus kembali kepada Tuhan berkenaan dengan kepemilikan. Dan Tuhan sengaja seolah-olah itu membandingkan dirinya yang adalah Allah itu dengan hal yang bersifat remeh-temeh, yaitu harta benda. Berarti seolah-olah meskipun ini tidak sejajar, tapi Yesus sengaja membandingkan dirinya seolah-olah Allah itu sejajar dengan harta benda atau dengan mamon. Berarti dengan kata lain,
Yesus ingin mengatakan ini memang perlu, tapi yang mana yang harusnya menjadi prioritas hidup kita? Dan bagaimana agar kita itu dalam mencari, kita itu tetap bisa mengutamakan Tuhan, tidak menyingkirkan Tuhan, tapi tetap tidak terjebak juga dengan apa yang kita sedang kejar, yaitu di dalam kepemilikan di dunia ini. Karena itu Yesus di dalam bagian ini kemudian membagi pengajaran ini, dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu di dalam bagian 3 perkataan atau 3 pengajaran, di mana Yesus itu menyampaikan ini dengan bentuk kiastik, yaitu ada bagian A, B, lalu bagian berikutnya adalah A aksen. Di dalam bagian pertama, yaitu Yesus menyebutkan tentang bagian 2 harta, ayat 19 sampai ayat 21, dibandingkan 2 harta, ini bagian A. Lalu di dalam bagian B itu 2 mata, ayat 22 sampai 23. Lalu di dalam bagian A aksen atau paralelnya dari A, itu Yesus bicara tentang 2 tuan. Jadi ada 2 harta, 2 mata, 2 tuan. Di mana setiap bagian ini Yesus selalu memberikan kontras atau perbandingan 2 harta. Harta pertama dengan harta kedua seperti apa. Lalu selalu ditutup dengan kesimpulan atau konsekuensinya. Dan di dalam bagian B ini menjadi jembatan. Kalau kita baca sepintas, seolah-olah 3 bagian ini tidak berkaitan. Seolah-olah bicara harta, tiba-tiba bicara mata, tiba-tiba bicara tuan. Tapi 3 bagian ini saling berkait satu dengan yang lain, di mana bagian B itu menjadi jembatan. Bagian B itu yang menghubungkan perkataan di atas, yaitu A dan A aksen. B ini menjadi satu jembatan. Bagaimana kita itu bisa fokus melihat dengan mata kita apa yang menjadi fokus hidup kita. Dan di sini Tuhan ingin kita betul-betul berbicara apa yang menjadi prioritas hidup setiap kita. Siapa atau mungkin apa prioritas hidup kita saat ini. Hal ini bisa kelihatan ketika kita itu bikin list siapa yang kita tempatkan di urutan paling atas, di urutan yang teratas, untuk kita itu kejar dan gapai. Siapa yang menjadi prioritas kehidupan setiap kita. Karena itu kita akan melihat bagian ini satu persatu. Dimulai dari bagian A, yaitu bagian 2 harta. Saya akan bacakan sekali lagi. Dikatakan di dalam bagian pertama ini membandingkan antara 2 harta, lalu kesimpulan. Selalu ada kontras, lalu kesimpulan. Dikontraskan 2 hal, lalu kesimpulan. Bagian pertama yaitu tentang harta di dunia. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yesus memberikan gambaran ada harta, itu harta di dunia yang bersifat tidak kekal dan dapat hilang. Bersifat sesuatu yang tidak mungkin bisa kita genggam selamanya. Suatu saat kalau tidak rusak, ya hilang, diambil orang. Ini harta di dunia yang bersifat tidak kekal. Tapi ada harta macam kedua, yaitu harta yang dikatakan harta di surga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ada harta macam kedua yang seharusnya kita kejar, yaitu harta yang bersifat kekal, yang tidak mungkin bisa hilang. Baik itu karena rusak ataupun karena diambil orang. Harta yang tidak mungkin bisa diambil dari kita. Harta yang bersifat kekal, sekali diberikan, itu menjadi milik kita, tidak bisa dicuri atau dirampas orang lain, ataupun hilang karena rusak. Ini harta yang kedua, harta di surga. Lalu bagaimana kita bisa menentukan, diberikan kesimpulannya? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti dengan kata lain, ketika kita menganggap sesuatu itu berharga dalam hidup kita, pasti tanpa sadar hati kita itu akan kita pusatkan, fokuskan untuk kita tuh mengejar. Bahkan kita itu dari bangun pagi sampai tidur malam, semua konsentrasi hidup kita, perhatian kita arahkan untuk menuju menggapai sesuatu yang kita anggap sebagai harta kita. Apapun itu, pekerjaan kita, keluarga kita, atau uang kita, semua hal ketika bangun pagi sampai tidur malam, semua perhatian kita tujukan ke sana. Hal apa itu? Hati kita ini yang bisa membuat kita itu mengkoreksi sehingga kita sadar siapa selama ini yang kita jadikan harta. Harta yang bersifat kekalkah atau harta yang sebenarnya bersifat tidak kekal.
Siapa yang kita itu bahkan rela meresikokan nyawa kita demi menggapainya. Contohnya, misal saat ini kita tahu semua ketika kita keluar rumah itu beresiko bahwa kita itu kemungkinan akan terpapar. Lalu kita itu berusaha untuk tetap meresikokan nyawa kita keluar demi sesuatu yang ingin kita gapai. Apa itu? Pekerjaankah? Pelayanankah? Gerejakah? Malkah? Ada gereja yang pernah sharing sama saya mengatakan, sudah sekian lama kita bahkan persekutuan tidak ada, tutup. Bagaimana? Menurut Ko Freddy, kira-kira gereja kita harus apa? Persekutuan ini tutup sudah sekian lama dari awal pandemi. Lalu saya cuma tanya sama mereka, kenapa tidak berani kumpul? Padahal kan tidak selamanya kita itu ngelonjak terus naik. Ketika turun, kenapa tetap nggak kumpul? Dengan prosedur yang ketat mungkin, dengan betul-betul protokol kesehatan, kenapa tidak kumpul? Takut. Ini kan bukan sesuatu yang penting. Lalu saya tanya, di dalam ketakutan itu, kamu tetap pergi ke mall enggak? Tetap nongkrong enggak? Iya sih, tetap nongkrong. Ngafe. Padahal itu jauh lebih beresiko. Buka masker, makan, ngobrol. Saya berani lakukan. Tapi untuk gereja saya takut lakukan. Saya bukan berarti mengatakan kita semua harus nekat keluar rumah, beresiko, militan dengan tanpa strategi dan pikiran yang benar. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita tahu kondisi kita keluar itu berbahaya, dan kita tetap mau tidak mau harus keluar meresikokan diri kita. Karena apa? Itu kadang-kadang yang membuat kita bisa mengecek itu mungkin yang sudah menjadi harta kita, di mana semua perhatian kita, hati kita berikan kepadanya. Dan kita bisa tahu apakah itu sesuatu yang kekal atau tidak kekal. Siapa yang selama ini sedang saya kejar? Siapa yang selama ini saya sedang ikuti dan arahkan semua perhatian saya menuju kepadanya? Ini warning yang dikatakan oleh Yesus di dalam bagian awal. Lalu di dalam bagian kedua, tiba-tiba Yesus bicara tentang sesuatu yang seolah-olah tidak ada kaitan, yaitu membandingkan dua mata. Di dalam bagian pertama yaitu membandingkan mata yang baik. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Lalu dikatakan di dalam bagian kedua sebagai kontrasnya, mata yang jahat, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Lalu dalam bagian kesimpulan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, yaitu kalau matamu yang harusnya menjadi terang, itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi di sini Yesus tiba-tiba beralih membandingkan dua mata untuk menunjukkan bagi setiap kita bagaimana agar kita itu bisa kembali menempatkan hati kita kepada harta yang benar. Dia mengatakan kita harus melihat mata kita selama ini kita tujukan untuk memandang kepada apa? Apa yang selama ini kita pandang. Dengan kata lain, mata ini dikatakan sebagai pelita tubuh. Kita mendengar di dalam firman Tuhan bagian lain, firman Tuhan adalah pelita bagi kita itu bisa melangkah, melihat jalan yang jelas, langkah kaki kita jelas, karena ada pelita yaitu firman Tuhan. Dan mata kita bisa melihat jalan yang jelas itu, karena ada pelita yang menerangi jalan kita. Dan mata kita itu bisa melihat terang itu, disitulah kita bisa melihat ini jalan yang benar. Tapi kalau mata kita sudah tidak lagi ditujukan kepada pelita jalan yang benar, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Yesus ingin mengkontraskan bagaimana agar kita bisa kembali mengarahkan hati kita itu kepada harta yang benar. Dia mengatakan bagaimana kita melihat jalan kita, melihat hidup kita, melihat berdasarkan terang firman Tuhan. Siapa yang selama ini sedang kita layani? Arah apa yang sedang saya ikuti? Jalan siapa yang sedang saya tapaki? Ini bagian kedua. Baru kemudian Yesus itu mengatakan di dalam bagian terakhir, yaitu dua tuan. Dia kembali lagi seperti bagian A tadi, yaitu membandingkan antara dua tuan. Kalau tadi dua harta, sekarang dua tuan. Nah di sini Yesus mengatakan di dalam bagian pertama,
Dia membandingkan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Yesus mengatakan ketika seseorang itu punya dua tuan, tidak mungkin itu bisa. Yang pertama itu adalah dikontraskan antara kasih, yaitu pasti seseorang itu akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi atau membenci yang lain. Jadi pasti ada sesuatu yang kita kasihi, tidak mungkin dua tuan itu kita bisa ikuti sama-sama mengasihi. Salah satu pasti akan kita benci. Lalu yang kedua dikontraskan bukan cuma kasih, bicara tentang kesetiaan. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan atau menghina yang lain. Jadi bukan cuma kita mengasihi, hati kita tujukan kepada harta itu, di situ kita pasti akan mengasihi dia. Bukan cuma mengasihi, kita akan setia mengejarnya, terus fokus mengejarnya, terus mengarahkan semua pikiran itu kepadanya. Itu Tuhan kita, harta yang sudah menjadi Tuhan kita. Karena itu dia kemudian memberikan kesimpulan, dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Istilah mamon ini istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan harta benda atau kepemilikan, tapi kepemilikan yang kemudian saking menariknya sehingga membuat tanpa sadar manusia itu menyembahnya dan menunjukkan semua perhatiannya itu kepadanya. Itu mamon. Jadi Yesus sengaja membandingkan dirinya kepada mamon. Kamu tidak mungkin bisa menyembah dua tuhan. Ketika hatimu kamu arahkan ke sana, kamu pasti akan memberikan semua kasihmu ke sana dan kamu akan setia terus menggapainya. Itu yang sudah menjadi Tuhanmu. Itu yang sudah menjadi Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang sesungguhnya kita sembah? Siapa yang sudah menjadi Allah dalam hidup kita? Ini yang Yesus ingin peringatkan. Lalu di dalam bagian B, bagaimana kita bisa melihat itu dengan jelas? Lihat lagi dengan mata kita yang diterangi oleh firman Tuhan. Jadi saya akan simpulkan di dalam bagian ini. Lalu nanti kita akan padukan di dalam bagian pasal-pasal sebelumnya yang sudah pasti dibahas. Kita akan masuk dalam Matius juga di dalam pasal yang lain untuk saya ambil untuk kita melihat bagaimana kesimpulan praktisnya bagi setiap kita. Sekali lagi kita akan melihat kesimpulan terlebih dahulu di dalam bagian ini. Dikatakan dua harta, bicara ada dua macam harta di dunia ini. Ada harta di dunia, harta duniawi. Dan ada harta yang bersifat sorgawi, yang kekal, yang tidak dapat dicuri. Harta yang benar-benar diberikan sebagai anugerah yang tidak dapat diambil. Dan ini bicara tentang bagaimana hati dan harta kita itu berkait. Jika ingin mengecek yang mana harta kita, hati kita ini yang akan menentukan. Hati kita ini kita tujukan kemana. Itulah yang menjadi harta kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Siapa yang saat ini kita kejar mati-matian sampai kita rela meresikokan nyawa kita. Tidak masalah saya itu tidak selamat, tidak masalah saya itu sengsara, yang penting saya bisa dapat ini. Apa itu? Itu yang menjadi harta kita. Lalu dikatakan bagaimana kita bisa terus melihat harta yang benar. Mata kita itu yang seharusnya membantu mengarahkan kita. Dan disitulah kita bisa jelas siapa yang sedang kita kasihi. Bicara tentang kasih dan kesetiaan. Siapa yang sedang kita kasihi dan bagaimana kita setia menggapai itu. Tapi sampai sini kita mungkin mengatakan, oke, saya mengerti. Ini semua ajaran yang sangat baik. Tapi bukankah tetap yang lebih relevan dalam hidup kita kalau kita mau jujur? Yang mana? Allah atau mamon? Saya pernah mengunjungi seorang nenek yang sedang sakit, masuk rumah sakit. Saya mengunjungi untuk mendoakan dia. Tapi keluarganya banyak yang belum Kristen. Jadi ketika saya nyampe di rumah sakit itu, keluarganya itu tiba-tiba mengatakan kepada saya, kamu mau ngunjungin dia kan? Saya tahu kamu itu hamba Tuhan. Saya tahu kamu itu pasti akan coba nginjilin kami karena kami bukan Kristen. Tapi tidak usah bicara tentang Injil. Nggak usah bicara tentang Tuhan. Saya mau tanya sama kamu, mana yang dibutuhkan dunia ini? Tuhan atau uang? Kamu lihat itu mama saya. Sebelum kamu datang, kita itu masuk di kelas biasa di rumah sakit ini.
Ketika mama saya tuh butuh sesuatu, pencet bel, enggak ada suster satupun yang datang. Ketika daftar jadwalnya dokter itu harusnya visit, enggak ada satu dokter pun yang visit itu sesuai jadwal. Selalu telat. Mama saya darurat butuh di telepon, enggak ada yang angkat, enggak ada dokter, visitnya selalu telat. Lalu kami jengkel, kami naikkan dia jadi kelas VIP. Kita pindahkan, udah kita patungan, kita bayar lebih mahal, kita pindahkan ke VIP. Setelah pindah ke VIP, kamu tahu yang terjadi. Pencet bel, kepencet aja langsung suster datang. Dokter visit sebelum waktunya, jadwal itu sudah muncul itu dokter. Mana yang lebih dibutuhkan? Uang atau Tuhan? Kamu tidak usah bicara Tuhan. Mana yang lebih real dibutuhkan? Uang atau Tuhan? Dalam hati saya pikir, waduh, saya cuma mau datang ngunjungin, ditantang seperti itu. Tapi saya berpikir satu hal, bukankah kenyataan dalam hidup kita merasa memang betul uang itu jauh lebih relevan, lebih menjawab kebutuhan. Tapi saya cuma katakan kepada dia, betul seolah-olah uang itu lebih relevan. Kamu tanpa pindahin ke VIP, dia tidak dapat pelayanan yang lebih baik. Tapi kebetulan di ruangan rumah sakit itu, jendela dia menghadap ke parkiran. Saya bilang sama dia, kamu coba lihat ke parkiran itu. Perhatian saya tertuju di satu blok parkir, banyak mobil mewah di sana. Saya bilang, itu khusus parkiran siapa? Oh, Bapak tidak usah tanya, itu pasti parkiran dokter kita. Dokter di rumah sakit ini, lihat tuh, dokter mata duitan semua, lihat itu, mewah semua mobilnya. Saya bilang sama dia, berarti dokter-dokter di rumah sakit ini sudah punya uang. Sudah punya uang, kenapa kelakuan tetap kayak gitu? Dia sudah punya uang, mobilnya mewah. Saya aja kesini ngunjungin kamu naik motor, dia mobil mewah. Berarti dia sudah punya uang, jauh lebih punya uang daripada saya. Tapi kenapa orang yang sudah punya banyak uang, kelimpahan uang, tetap selalu kerasa kurang, selalu kerasa butuh uang, sampai bikin kamu mengatakan uang jauh lebih dibutuhkan. Saya tanya, kalau dokter itu misal punya Tuhan, lakukan hal itu enggak? Kalau suster itu misal punya Tuhan, lakukan hal itu enggak? Kalau dokter itu punya Tuhan, dia akan melihat pasien berdasarkan uang enggak? Kalau suster itu punya Tuhan, dia akan diskriminasi pasien atau enggak? Lalu dia mulai diam. Saya mulai mengatakan, kalau gitu, kira-kira menurutmu mana yang dibutuhkan dunia? Uang atau Tuhan? Punya uang seolah-olah kamu merasa diperlakukan dengan baik. Tapi tanpa Tuhan, itu yang terjadi. Terus-terusan ada orang yang saling menyakiti. Terus-terusan ada orang yang tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, sesuai profesi dia. Mana yang lebih dibutuhkan? Uang atau Tuhan? Karena itu di dalam bagian sebelumnya, Yesus itu memberikan satu tips lagi sebenarnya, yaitu di dalam bagian yang saya percaya kita sudah bahas, Matius pasal 4 ayat 1-11. Ada pencobaan di padang gurun, di mana ada 3 macam pencobaan yang ditulis oleh Matius, di mana kebutuhan ini sebenarnya melambangkan kebutuhan yang sering dikejar manusia. Ada pencobaan pertama, ubah batu itu menjadi roti. Ini bicara kebutuhan fisik. Kita punya kebutuhan fisik, lapar, termasuk seksual. Lalu ada kebutuhan kedua, dibawa ke atas hubungan bait Allah, terjun, buktikan dirimu anak Allah. Nanti pasti Tuhan akan menolong kamu. Aktualisasi diri, penghargaan, keamanan. Di situ kita butuh membuktikan aktualisasi diri. Lalu lihat ini semua dunia. Kalau kamu mau menyembah aku, ini semua buat kamu. Kepemilikan, bicara tentang kepemilikan. Kalau kita lihat, Yesus sudah terlebih dahulu sebelum mengajar ini, di dalam pasal yang kita bahas hari ini, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami. Karena itu kita mulai lihat sekali lagi, kita bandingkan pasal yang kita bahas hari ini dengan bagian sebelumnya, yaitu Yesus dicobai di padang gurun. Apa jawab Yesus? Memang betul, seolah-olah uang itu lebih menjawab dengan instan. Tapi sesuatu yang instan kita semua tahu tidak lebih baik dari sesuatu yang sungguh-sungguh diproses dengan benar. Contohnya misal mie instan, seenak apapun mie instan ya mie instan. Dibikin semewah apapun tetap tidak akan lebih mewah
dari kita pergi langsung ke tempat restoran yang jual mie, di mana prosesnya lebih rumit. Saya kemarin pernah memimpin persekutuan, orang-orang itu bilang, saya makan mie instan ini bisa dibikin enak, tapi ya harus kita tambahin lagi, itu jadi tidak instan lagi. Tambahin minyak wijen, tambahin ini, tambahin itu, jadi tidak instan lagi. Tambahin daging, diolah lagi. Sesuatu yang instan kita biasanya tahu memang cepat memenuhi kebutuhan, tapi kita tahu tidak lebih baik dari sesuatu yang sungguh-sungguh sebenarnya. Karena itu Yesus itu memberikan tips di dalam pencobaan, ubah batu ini menjadi roti. Dia mengatakan hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang hidup. Yesus mengingatkan bagi setiap kita sekali lagi, betul kebutuhan fisik itu perlu, makan, seksual, dan lain sebagainya, uang itu perlu. Tapi ada yang jauh lebih perlu, lebih mendasar, yaitu firman yang hidup. Di mana firman itu memberikan arah. Makan itu penting. Makan di mana, makan apa, itu jauh lebih rumit. Saya percaya ibu-ibu tahu hal ini, bukan? Makan itu rumit, masaknya rumit. Milih mau masak apa itu jauh lebih mendasar. Milih mau masak apa itu jauh lebih rumit. Ini dulu ngerti, baru masak itu jadi lebih mudah. Yesus mengingatkan, sebelum bicara kebutuhan fisik, ada kebutuhan yang lebih mendasar. Arah. Bagaimana arah hidup kita? Mengarah kemana? Karena itu di dalam bagian ini kemudian Yesus mengatakan, bagaimana mata itu menjadi kita itu bisa tahu apa yang kita arahkan. Fokus kita kemana? Bicara fokus, kita fokus melihat bunga ini, di sebelahnya itu kabur. Tapi bukan berarti tidak ada. Kita fokus melihat yang lebih penting, yang paling penting. Yang lain ini juga penting, tapi tetap satu yang paling penting. Satu yang paling mendasar. Yesus mengatakan, tapi dari setiap firman yang hidup. Di dalam bagian ini kita diingatkan, jadi orang Kristen bicara fokus kehidupan bukan perkara apa yang kemudian boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, tapi kita bicara lebih dari itu, bagaimana kita melakukannya. Ketika kita mencari harta, Tuhan mengingatkan, silahkan cari. Tapi bagaimana kamu cari harta? Bagaimana kamu menggapai hartamu? Bagaimana kamu beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kamu melakukan segala sesuatu dalam hidupmu? Di mana fokus kehidupanmu? Siapa prioritas dalam hidupmu? Apakah Tuhan ataukah mamon? Hatimu sedang kamu tujukan ke siapa? Pandanglah sekali lagi dengan terang firman Tuhan yang mengarahkan. Lihat, inikah arah yang benar? Bagaimana saya menggapainya? Cara yang benarkah yang saya tujukan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di depan Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan seluruh perhatian hidup kami. Seringkali fokus hidup kami tujukan kepada sesuatu yang tidak bersifat kekal. Karena itu kami sering lelah di tengah jalan. Kami seringkali merasa kemudian kering. Dan kami merasa Tuhan tidak lagi peduli. Tanpa kami sadar kami sudah salah mengejar, salah arah, salah dalam bersikap. Bukan berarti kami tidak boleh menggapai, memiliki sesuatu, mencari uang. Bukan berarti kami tidak boleh memiliki kebutuhan fisik, kebutuhan aktualisasi diri, atau kepemilikan. Tapi bagaimana kami menggapai semua itu? Tuhan mengingatkan ada arah yang harus kami perhatikan. Apakah firman Tuhan itu yang mengarahkan kami? Sehingga terang firman Tuhan itu membuat jalan kami itu bisa sesuai. Mata kami yang menjadi terang bagi seluruh tubuh kami. Kami betul-betul menapaki jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu bukakan. Memang tipuan dari dunia seolah-olah menunjukkan kepada kami uang itu jauh lebih instan. Semua kebutuhan itu akan bisa kami dapatkan jika kami punya uang. Tapi tidak semua kebutuhan itu bisa terjawab ketika kami hanya memiliki Tuhan. Apakah kami betul-betul bisa makan ketika kami punya Tuhan tanpa punya uang? Bukankah lebih mending kami punya uang, kami bisa makan meskipun kami tidak setia kepada Tuhan?
Seringkali uang telah menipu kami seolah-olah uang lebih instan. Memang Tuhan bukan ATM kami, bukan mesin uang kami, tapi Tuhan memberikan jauh lebih daripada itu. Tuhan memberikan kami arah sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap dalam mencari uang. Tuhan memberikan arah sehingga kami tahu kami tidak harus menyembah kepada uang kami, meskipun kami mungkin membutuhkan materi, kepemilikan, tapi bukan berarti kami harus menyembah dia. Karena itu sekali lagi Tuhan mengingatkan kami, bukan berarti Tuhan tidak menjawab secara instan, tapi Tuhan tidak lebih penting. Tapi sesuatu yang Tuhan berikan jauh lebih penting. Tuhan memberikan hal yang jauh lebih mendasar, yaitu dasar, arah bagi semuanya. Dan biarlah kiranya kami boleh sekali lagi berpikir di dalam hidup kami. Di mana fokus hidup kami? Mana arah yang Tuhan mau kami tuju? Di tengah-tengah kesulitan, kemana kami harus melangkah? Bantu kami, kuatkan kami, arahkan kami sekali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.